Perkenalkan, nama saya Mr. Oktaviana. Saya adalah peserta Latsar PPSDM Kemendagri Regional Bandung, Angkatan 1, Kelompok 4. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan singkat mengenai alur pelayanan penanganan pengaduan secara langsung secara intervensi krisis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar pelayanan minimal bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, kemudian Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan SOP ini, kualifikasi dari pelaksana adalah memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas, kemudian memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan, kemudian memahami dengan baik acuan standar pelayanan minimal yang terpenuhi, dan mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan. Dan berikut adalah uraian prosedurnya. Yang pertama, petugas administrasi menerima dan mencatat identitas diri korban yang datang secara langsung dalam kondisi kritis. Yang kedua, petugas identifikasi melakukan identifikasi singkat sambil menenangkan korban dengan teknik relaksasi dan melaporkan tindak lanjutnya. Yang ketiga, sekretaris menerima tindak lanjut dan merekomendasikan korban untuk menentukan prioritas rujukan penanganan sesuai dengan kondisinya. Yang keempat, ketua menandatangani surat pengantar rujukan sesuai dengan tingkat kritisnya. Yang kelima, petugas identifikasi membawa korban ke tempat prioritas rujukan penanganan atau ke tempat yang lebih aman dan bila perlu meminta bantuan keamanan pada pihak kepolisian. Kemudian yang keenam, petugas identifikasi memantau korban sampai dalam keadaan aman dan nyaman dalam menyampaikan masalah. Kemudian yang ketujuh, petugas identifikasi melakukan identifikasi kasus dan informasi sesuai dengan standar pelayanan yang tersedia. Kemudian yang kedelapan, sekretaris menerima tindak lanjut dan merekomendasikan draft naskah kesepakatan layanan kepada korban. Tahap yang selanjutnya adalah ketua menyetujui dan menandatangani naskah kesepakatan layanan yang akan diberikan. Kemudian, konselor melaksanakan mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus. Yang berikutnya, sekretaris menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuat draft surat rujukannya. Kemudian, ketua menandatangani surat rujukan untuk disampaikan ke lembaga layanan lain. Kemudian, konselor menghubungi lembaga lain dan melengkapi dokumen surat rujukan. Kemudian diakhiri dengan mendokumentasikan laporan penanganan kasus oleh sekretaris. Baik, demikian itu tadi adalah uraian mengenai alur prosedur penanganan pada intervensi krisis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Bekasi. Terima kasih.